siang-siang pergi kondangan, Cakep. pulangnya dapat kue ketan. Cakep. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kita saling berkenal. Perkenalkan, nama saya Christian Simatupang. Perkenalkan, nama saya Pintu. Perkenalkan, nama saya Kasih Parusit. Nama saya Lina Utupulu. Sekitar. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pernahkah kalian berkunjung ke bangunan candi seperti di atas? Candi ini bernama yaitu Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan peninggalan dari peradaban Hindu-Buddha di zaman kerajaan Mataram kuno. Sebuah kerajaan bergerak Buddha dan Hindu yang pernah ada di kawasan Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Tahukah kalian bahwa Indonesia pernah berada pada kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha? Banyak kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia sekitar abad keempat hingga ke-8 Masehi. Pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara diakibatkan adanya interaksi atau hubungan perdagangan dengan masyarakat India. Banyak masyarakat India yang datang ke Nusantara membawa banyak pengaruh dan perubahan kebudayaan Nusantara, terutama pengaruh adanya agama Hindu-Buddha. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari tentang masuknya dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta kehidupan masyarakat dalam kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teori masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia tidak terlepas dari adanya hubungan antara masyarakat Nusantara dengan masyarakat India. Tentunya kalian masih mengingat materi jalur rempah bukan? Di mana saat itu wilayah Nusantara menjadi tempat yang strategis dalam perdagangan kuno global. Selain wilayah Nusantara yang kaya akan rempah-rempah dalam jalur perdagangan, wilayah ini berada di antara dua benua, dua samudra, juga dua bangsa yang memang sudah menguasai perdagangan sejak zaman kuno, yakni Tiongkok dan India. Masyarakat Tiongkok melalui perairan Nusantara, yakni Selat Malaka untuk menuju ke India. Begitupun sebaliknya. Keterlibatan masyarakat Nusantara dalam jalur perdagangan ini menyebabkan terjalinnya hubungan di berbagai bidang. Salah satunya adalah kebudayaan. Hindu-Buddha yang dibawa oleh bangsa India, besarnya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke dalam masyarakat Nusantara melahirkan teori-teori tentang proses Hinduisasi. Berikut merupakan teori-teori proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita beralih ke teori Brahmana. Tokoh yang mengemukakan dan mendukung teori ini adalah Van Leur yang berpendapat bahwa kebudayaan dan agama Hindu sampai ke Indonesia karena dibawa oleh beberapa pendeta dari India ke wilayah Indonesia. Sebenarnya teori ini menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Hal ini disebabkan karena para pendeta atau Brahmana dari India dilarang untuk keluar dari negerinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ada beberapa ahli menentang teori Brahmana. Ya, selanjutnya teori Ksatria. Tokoh yang mengemukakan dan mendukung teori ini adalah C.C. Bert Moekirji dan J.L. Moyens. Teori Ksatria berpendapat bahwa golongan yang menyebarkan budaya dan agama India, terutama Hindu ke wilayah Nusantara adalah golongan Ksatria. Golongan ini diperkirakan keluar atau pergi dari India karena terjadi peperangan dan mereka memilih Nusantara sebagai tempat perlindungan. Sesampainya di Nusantara, golongan ini adalah yang kemudian mendirikan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Sama halnya dengan teori Brahmana, teori Ksatria juga mendapatkan pertentangan. Hal ini disebabkan nama raja dan kerajaan Hindu pertama di Nusantara tidak menggunakan nama yang berunsur India atau Sanskerta. Nama tersebut adalah Raja Kudungga, di mana-mana Kudungga diperkirakan nama asli dari Nusantara. Selanjutnya adalah teori Vaishya. Tokoh yang mengemukakan dan mendukung teori ini adalah Fromm. Fromm menjelaskan bahwa kebudayaan India dan agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh golongan pedagang dari India yang secara intensif terus berdatangan untuk berdagang ke wilayah Nusantara. Hubungan perdagangan antara masyarakat Nusantara dengan masyarakat India sudah terjalin sejak 500 sebelum Masehi. Inilah yang menjadi dasar dari teori yang dikemukakan oleh Fromm. Sayangnya sama hal dengan teori Brahmana, teori yang dan Ksatria, teori Vaishya juga masih mudah untuk dipatahkan atau diperdebatkan. Hal ini dikarenakan golongan Vaishya bukan merupakan golongan yang ahli dalam kitab suci, orientasi mereka adalah berdagang. Selanjutnya teori Sutra. Tokoh yang mengemukakan dan mendukung teori ini adalah Van Vader yang menjelaskan bahwa kaum Sudra atau budak yang mengenalkan dan membawa kebudayaan India ke Nusantara.
Kaum Sudra diperkirakan bermigrasi ke Nusantara untuk mendapatkan kemerdekaan sebagai budak. Kemudian mereka menetap di wilayah Nusantara. Sama halnya dengan teori Waisya. Teori ini juga menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Golongan Sudra merupakan golongan rendah dibandingkan dengan golongan Waisya. Maka sangat tidak memungkinkan apabila golongan ini lah yang kemudian menyebarkan kebudayaan tersebut. Selanjutnya, teori arus balik. Tokoh yang mengemukakan dan mendukung teori arus balik adalah F.D.K. Bose. Bose berpendapat bahwa yang membawa kebudayaan India ke Nusantara adalah masyarakat Nusantara sendiri. Para tokoh cendekiawan asli Nusantara yang datang ke India kemudian mempelajari kebudayaan tersebut, dan ketika pulang ke Nusantara, mereka yang berperan aktif dalam termasuk menyebarkan agama. Sebenarnya teori ini juga mendapatkan beberapa pertentangan mengingat pada masa tersebut masyarakat Nusantara belum aktif. Kedatangan masyarakat Nusantara ke India memang tercatat saat kerajaan Sriwijaya dengan sengaja mengirim para pemudanya ke India untuk belajar agama. Sekian presentasi dari kami. Umur kakek sudah menua, Cakep. namun tetap mencari kekasih. Cakep. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur, terima kasih.